Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita terus malih sami-sami nggih. Tadarus. Insyaallah kalau tidak ada udzur, minggu yang akan datang ini sudah puasa nggih. Ini hari Rabu kalau tidak keliru. Insyaallah tanggal hari Rabu tanggal 22 Maret. Nah, keputusan resminya kita menunggu pengumuman negara. Ya. Sebab puasa ini termasuk tanggung jawab negara yang umumkannya itu. Ya, mudah-mudahan kita katut melaksanakan ngatur suwun melaksanakan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan karena kita sekarang ini sudah masuk tidak era pandemi lagi ya. Mudah-mudahan tarawehnya juga kuat. Dan masjid juga mengadakan tadarus ya. Apa setelah taraweh, apa menjelang buka bersama. Ini kalau telah menjelang buka bersama bagus ya. Iya, enggak masak ya. Kan ada catering katanya ini. Ya, ada catering. Bu Dirun kan punya catering ya Bu ya. Catering ya. Nah, kita jatah satu kali buka berapa Bu? Catering. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa secara sempurna ya. Dan puasa yang kita harapkan adalah puasa benar berpuasa, tidak termasuk kategori kamin soimin ilal ju' wal atas. Dan kita juga harus bungah, kata man fariha biduhuli Ramadan, itu harus bungah ketemu bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu ayat ini ya berhubungan dengan bagaimana kita kokohnya beragama yang baik ya. Ayat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu kan itu nggih. Nah itu ayat sebelumnya kita sudah diberi perintah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun ayat ini juga semata abot untuk menjadi orang yang bertakwa setakwa-takwanya kepada Gusti Allah itu abot. Nah, kemudian ada usul dari sahabat, disepundi Rasul, kami ini kan tidak sekokoh. Nah, makanya ada ayat lagi yang lain, fattaqullaha mastata'tum ya. Bertakwa kepada Gusti Allah sesuai dengan tingkat kemampuan kalian masing-masing. Yang penting yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting ojo sampai awakmu kabeh mati dalam kondisi yang tidak Islam. Jadi wajib. Makanya ilmu yang paling harus dicari itu adalah ilmu husnul khotimah. Gak apa-apa ya, nang dunyonya pernah ini pernah itu, tapi ketika akhir hayatnya
ada kesempatan bertobat dan tobatnya diterima oleh Gusti Allah. Bahkan ada dalam satu riwayat itu orang jadi waliullah itu hanya detik-detik di saat menjelang ajal. Jadi kekasih Gusti Allah, bahkan sampai sekarang dianggap tokoh yang paling berjasa di Nusantara. Nah itu ada detik-detiknya. Namanya dalang di daerah Caruban itu. Nah ini Nganjuk, Caruban, Madiun ya. Dalang sangat terkenal. Konon satu malam itu bisa berubah menjadi 4 lakon. Nah, jadi dia bisa manggung semalam dalam 4 tempat yang bersamaan, kan? Saking terkenalnya konon. Tapi akhir hayatnya itu dia bisa menjadi kekasih Gusti Allah. Jadi orang itu gak bisa ngarani. Makanya kita aja ngarani tiang. Mungkin katanya Rasulullah kan hudiatil qulub badal mihan wan nihan. Orang itu kadang-kadang dibuka hatinya setelah dia mengalami berbagai perbuatan sing kayak Umar bin Khattab lah. Nah, anaknya dipateni, ya, tahu-tahu kan akhir hayatnya bisa jadi sahabat. Nah, oleh karena itu wa'tasimulan berpegang teguhlah kalian semua. Ya. Ayat tamassaku tegese berpegang teguh, mengikatkan diri ya dengan kokoh. Dengan apa? Bihablillahi, dengan agamanipun Gusti Allah. Mengapa agama diistilahkan dengan hablun, dengan tali? Ya karena orang beragama itu kan pilihan. Mengikatkan diri dengan siapa? Sama dengan orang punya suami. Bersuami siapa? Itu kan tidak nyono. Orang Jawa Barat dapat orang Jawa Timur. Bahkan orang Indonesia dapat orang Afrika. Kan enggak ini, mengikatkan diri. Nah, setelah mengikatkan diri, setelah menjadi ikatan, makanya dalam Al-Qur'an itu istilah ikatan itu kan ada innalladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Kata bai'at itu kata ikatan. Ketika kamu bersyahadat dengan Rasulullah, mana pada hakikatnya kamu itu bersyahadat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innalladina yubayyi'unaka-nya kepada Nabi. Ketika orang-orang itu bersyahadat kepadamu wahai Kanjeng Nabi Muhammad, pada hakikatnya orang itu ya bersyahadat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada diri Nabi ketika beliau sebagai seorang Rasul, maka sebetulnya ngejowantahnya ya, Gusti Allah di dalam kehidupan umat manusia. Nabi, makanya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah setelah kokoh bersyahadat naik ya menjadi urwatul wusqa, ikatan yang kokoh di dalam ayat sebelumnya itu. Nah ini dikokohkan lagi dengan wa'tasimu bihablillahi. Nah kemudian pada puncak ikatan yang sudah mendalam, mendarah daging dengan beragamanya itu, maka naik derajatnya menjadi mitsaqon ghalidho, orang yang melakukan ikatan secara kokoh. Nah, dan konon mitsaqon ghalidho juga diistilahkan untuk qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril mazkur. Kan sering-sering. Nah, kenapa ikatan pernikahan itu harus memenuhi, sebetulnya harus menempati, memenuhi, menduduki ikatan yang mitsaqon ghalidho. Nah, karena pernikahan ini tidak ada larangan. Nah, setelah nikah ini ya mau buka-bukaan ya tidak ada larangan kan itu. Yo mau apa saja boleh kan itu. Yang nggak boleh itu saling tukaran, bukan boleh. Ya. Sudah nikah kok tukaran kan aneh.
Jadi itu istilahnya itu ikatan. Kemudian makanya ikatan diistilahkan dengan hablun, dengan tali. Padahal maksudnya dinihi berpegang teguh dengan agamanipun Gusti Allah. Nah, salah satu sarana untuk berpegang teguh ya kita harus ngerti. Nah, itu. Nah, wujud dari orang berpegang teguh itu sedikit banyak mengamalkan. Nah, itu sedikit banyak. Jami'a semuanya. Jadi dengan ikatan Allah, dengan tuntunan Gusti Allah tidak boleh dipilih-pilih. Sing kira-kira nyenengno dilakoni, sing ora seneng ora dilakoni. Wala tafarraqu lan ojo pisan-pisan awakmu kabeh bercerai-berai. Ba'dal islami sause awakmu makwis jadi masyarakat muslim. Nah ini kalau bercerai-berai kan bukan orang satu, mesti orang banyak. Memang awalnya ayat ini turun yaitu tadi ketika ada seorang kemudian masuk ke wilayahnya suku Aus dan suku Khazraj ya, yang senengane dulu gelut, senengane perang, senengane tukaran. Nah, setelah masuk Islam diperintah oleh Gusti Allah, saiki awamu padha manjing Islam, ojo tukaran, ojo gelut karo dulurmu dhewe itu, ojo saling pelerokan. Ya itu enggak oleh. Apalagi jamaah yang rajin sholat subuh, yang rajin ngaji, nggih, ojo sampai gosip-gosipan. Kan termasuk ini wala tafarruqu itu, sebab bagian dari tafarruq itu, bagian dari pecah belah itu mulanya dari gosip-gosipan, gibah, mari gosip, buli-bulian, hoak-hoakannya gak boleh. Hoax, nyebarkan berita hoax, itu gak boleh ya, berat ya. Makanya orang yang menyebarkan fitnah, orang menyebarkan hoax, gibah, namimah itu bagian dari dosa besar. Monggo di ini saestu ya, supaya kita ini betul-betul harapan untuk walatamutunna ila wa antumus muslimun. Karena meninggal itu ternyata ujug-ujug, Bu, dan enggak ini dulu, enggak memberitahu dulu. Kayak kemarin itu ada teman tokoh di Jombang, wanita, Bu. Ya, teman sama-sama bareng diangkat PNS-nya itu. Pegawai negerinya itu bareng. Meninggalnya ya ujug-ujug kalau meninggal ternyata enggak. Ada lagi yang enggak apa-apa langsung cekluk meninggal. Ada teman itu yang biasanya jam 3 itu sudah memberitahu, monggo sholat dahulu. Wow, tahu-tahu kenapa kok gak memberitahu? Meninggal. Jadi meninggal. Sekarang tuh ini apa namanya? Karena kita nih harus berpegang teguh dengan agama Allah itu, jangan sampai jadi setelah kita jadi masyarakat muslim ini, jangan sampailah tukaran. Nah, kok aneh muncul di tengah-tengah umat Islam sendiri kelompok-kelompok dan golongan. Nah, ini yang yang perlu ngaji itu. Nah, supaya kita meminimalkan kelompok golongan yang sesuai dengan harapan Gusti Allah. Setelah wa'tasimu wazkuru lan ilinge sira kabeh nikmatallahi ing pira-pira nikmate Gusti Allah. Ai in'amahu tegese ilingo nikmat Gusti Allah itu luar biasa. La tuhsuha wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu ngitung-ngitung nikmatnya Gusti Allah itu tidak bisa. Jadi kanjenengan itu ibadah aja sampai niatnya ngijoli nikmat Gusti Allah. Sekarang tahu mahalnya oksigen setelah ada kok
COVID. Setelah COVID-nya mulai mereda, lali meneh ngerampok oksigen yang gak mau bersyukur. Ya toh? Ugal-ugalan meneh. Saya ugal-ugalan luar biasa ini yang ugal-ugalan. Nah, itu. Padahal harganya oksigen itu betapa mahal. Oksigen setelah ada kok COVID. Tahu berapa satu tabung oksigen regane, bau, tahu apa namanya, alat sampai habis. Satu tangan itu ketika masih bergerak, masih berfungsi, berapa nikmat yang kita, mata kan itu ya luar biasa. Diberi panca indera aja kita tidak bisa menghitung berapa nikmat satu organ panca indera. Ya, taunya kalau sudah sakit, oh mahal ternyata. Nggak bisa kencing saja mahal ya, karena apalagi nggak bisa kentut ya mahal katanya itu mahal lah. Nah, itu buat monggo jadi anugerah Gusti Allah kita syukuri. Wah, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita pintar bersyukur, insya Allah nikmat Gusti Allah akan selalu tambah kepada kita. Syukur itu apa indikatornya? Bunga. Marang Gusti Allah itu bunga, gak ngeresulo. Jadi tandanya orang bersyukur itu diajak kebaikan tuh gelem bunga, diajak kebaikan. Itu tandanya orang bersyukur. Katanya Sayyidina Ali, syukur itu diimplementasikan ke dalam 4 hal. Pertama, ketika mulut kita bisa berbicara seperti ini, diupayakan talafud kalimatat thayyibah, melafalkan kalimah-kalimah yang baik, astagfirullah, subhanallah. Nah, kemudian tatkala kita diberi sihatil jasad, ya ta'abud ilallah. Jadi sehat jasad ini ya digunakan untuk beribadah. Sampai apa saja, makanya ibadah dalam Islam itu jangan dipahami hanya sholat, puasa, maos Quran, buah larangan di peceren juga ibadah bu, ya, buah duri di jalan, kemudian ya, senyum saja kalau nggak punya kan ibadah, tapi jangan senyum terus-terusan kan itu. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha ada. Dengan perkataan yang baik, dengan kata-kata yang santun, itu lebih bagus daripada kamu bersedekah dengan ngata-ngatain. Nah, banyak jadi ibadah. Nyambut damel bapak-bapak, tolabu rizkil halali wajibun. Kange bapak-bapak mencari rezeki yang halal itu hukumnya wajib ya, karena punya kewajiban memberi nafkah. Nafkah itu kewajiban bagi suami untuk menghidupi anak, istri, termasuk binatang peliharaan. Nah itu sampai kan jangan gadah binatang peliharaan di terlantarno, itu dosa. Begitu juga kalau orang tuanya sudah gak mampu, anaknya mampu, maka ada istilah nafkah amudain, nafkah anak kepada orang tua. Jangan orang tua gak mampu langsung dititipkan di panti asuhan, gak boleh. Kemudian yang paling itu asyukru anil musibah. Nah, yang berat itu ini bersyukur tatkala awakmu kena musibah. Itu yang berat. Apa asyurku indal musibah? Asobru, dengan sabar. Dipaparing ujian sakit, alhamdulillah. Bene itu nyudoh dosaku. Jangan Gusti Allah aku tok sing sakit liyane ora. Ya harus disyukuri sakit itu dalam rangka Gusti Allah nyudoh kan siksa kuburku, nyudoh dosaku. Berat memang asyukru anil musibah itu berat. Bersyukur darimu musibah itu berat. Banyak orang itu yang nggak tahan ya. Ketika diberi musibah justru
kufur. Nah, itu. Maido Gusti Allah, maido. Nah, itu kaitannya Sayyidina Ali seperti itu, mencoba mendeskripsikan nikmat Allah supaya kita betul-betul bersyukur. Artinya dalam berbagai hal apapun syukur ini ojo sampai hilang. Jadi ada 3. Pertama dasar tobat, yang kedua dasar syukur, yang ketiga dasar ikhlas. Tobat, syukur, ikhlas ini harus menjadi patokan. Tobat, segala apapun kita mesti terjerumus kepada berbuat dosa, diakui atau tidak. Apalagi sekarang ini delo pupu itu sekarang ini luar biasa, perpupuan ngapun dan ibu-ibu itu, ibu-ibu pakaiannya sensual. Bapak-bapak itu ngundang ini tuh, ngundang apa ya, dosa ya, karena menimbulkan apa namanya dorongan untuk berpikir sing aneh-aneh. Nah, itu. Maka nama sekarang ini kan masya Allah, nah, mulai anak-anak SD SMP itu yang apa namanya yang selingkuh. Saya diberitahu orang itu sekarang itu kadang-kadang ya ahli pengajian selingkuh barang kok, apa mana sih nggak ahli pengajian. Nah iya, diberi astagfirullahaladzim, subhanallah. Ahli pengajian selingkuh, ya, astagfirullah, dan selingkuh dengan jamaahnya lagi. Nah, ya, astagfirullah. Saya diceritai seperti itu, pertamanya gak ini, astagfirullahaladzim. Dia sampai ini loh fotonya, astagfirullahaladzim. Itu ono kelakon dunyo pada. Cuman sayang orangnya sudah meninggal. Allahumma filahu. Alhamdulillah. Dan itu di kalangan elit, Bu, bukan kalangan biasa. Kalangan ekonomi sulit. Saya kadang-kadang gak habis pikir, astagfirullahaladzim lah. Kelakon. Monggo kita ini, makanya kan kalau bisa mau selatu dikul absor wahwa yudrikul absor wahwa latiful khobir, itu ya habis sholat diwaos lah 3 kali. Ya, nganggur latu dikul absor wahwa yudrikul absor. Itu menurut ulama yang mengijazahi ke saya, itu sebagai sarana untuk meredam agar mata kita ini tidak mata keranjang. Ya mata sapi saja, Bu ya. Nek mata sapi. Ngeri, Bu, sekarang ini, masya Allah. Ya kalau nggak saya kenal, orangnya saya kenal, itu yang saya kadang-kadang habis pikir, astagfirullahaladzim. Monggo kita nih, jadi dasar taubat, makanya enggak. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, maka orang yang sering wudu, ya wudu kalau bisa tuh gantung wudu. Nah ini salah satu terapi juga wudu itu, terapi dari bagaimana menggugurkan dosa-dosa kecil. Makanya kajian Imam Abu Hanifah, kenapa organ tubuh yang wajib dibasuh itu adalah organ-organ yang selalu berhubungan dengan berbuat dosa, tangan, wajah, ya toh, rambut, kaki, itu kan instrumen-instrumen yang mengantarkan kita ini banyak melakukan hal yang salah. Diterapi dengan wudu. Makanya kan ada hadis sampai dawamul wudu itu memang, dan dalam hal tertentu ada ritual ya, bulan puasa, khusus bulan puasa, waktu 7 hari gak boleh batal, gak boleh
maus iki, nah itu ada biasanya bulan puasa. Ini yang kedua ya syukur ini ya di samping pandai, dan orang yang pandai bersyukur itu insya Allah kategorinya orang istimewa. Wa qalilum min ibadiyah syakur, sangat sedikit sekali orang yang pintar bersyukur. Nah, yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas itu seperti gambaran eleknya seperti orang nising, Bu, ikhlas itu. Masa orang nising langsung melihat apa yang keluar dari, kan enggak. Itu gambaran eleknya. Apa ikhlas itu? Orang nising itu. Gambarannya itu melakukan sesuatu tidak memperhitungkan apakah sesuatu itu dapat imbalan atau kembali lagi. Bahkan kita melihatnya aja nggak boleh kan itu melihat. Wazkuru nikmatallahi ai in'amahu tegese pira-pira nikmate Gusti Allah alaikum kang wis den paringaken ing sira kabeh. Ya masaral ingsi semua menuso. Di sini ya masaral aus wal khazraj. Memang awalnya sebagaimana saya katakan ini ketika orang Aus dan orang Khazraj sudah masuk Islam, mereka cip itu tadi cip petengkaran, cip peteng-tengan. Iz kuntum, nah, padahal ketika kalian qoblal Islam a'daan, saling bermusuhan, ya, selalu bersatru, selalu tukaran. Nah, kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian Gusti Allah meluluhkan, melelehkan hati kalian orang Aus dan Khazraj, ya, dengan masuk Islam. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian kalian semua orang Aus dan orang Khazraj dijadikan oleh Gusti Allah nikmat bersaudara. Jadi ini luar biasa. Nikmat babarengan seiman itu memang enak. Monggo ini juga untuk kita ya. Jadi setelah kita itu jadi muslim, jamaahnya rajin, ngajinya rajin, jok dirusak malih oleh perbuatan-perbuatan yang memungkinkan kita ini tukaran ya, yang memungkinkan terjadi lagi kita ini disharmoni, tidak ada keharmonisan, diupayakan gitu. Itunya ikhwana. Nah, jadi sampai setelah kamu bersaudara kemudian kamu tukaran, kan aneh. Aneh yang saya anehkan itu ya memang kadang-kadang ada sih ketidakcocokan dengan suami, dengan istri, tapi jangan sampai tukaran terus-terusan. Gambarannya wa kuntum ala syafa hufratim minan nari. Gambarannya kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan tuntunan Gusti Allah, ya, itu gambarnya seperti awakmu itu berada di ujung jalan masuk neraka. Syafatu torof ujung, ya. Hufratin minana ujung. Jadi di tepi, seolah-olah ketika kamu berada di dalam kekuburan, seolah-olah kamu ketika berada di dalam kondisi selalu tukaran, gelut, maka seolah-olah kamu itu berada di ujung neraka sebetulnya. Jadi pemahaman neraka itu jangan dibayangkan hanya api membara tapi memang sesuatu yang tidak menikmatkan hidup ini tidak itu neraka. Ya, maksudnya seperti apa? Laisa bainakum wa bainal wuqu' fiha ila antamutu kuffaro. Ya. Jadi gambarannya ketika tidak alapa oleh Gusti Allah, tidak sampai diluluhkan hatinya, dilemeskan disadarkan, maka seolah-olah hidup kita ini berada di akhir hayat yang menyesatkan. Seperti di ayat sebelumnya itu kan, watum kufaro, kalau kamu mati dalam kondisi kafir, layuk bal milu adib
Oleh karena itu fa'angqadakum minha, ya, oleh Gusti Allah itu diselamatkan. Jadi bagi orang-orang yang dulunya kufur, yang dulunya belum Islam, kemudian dia masuk Islam, jadi seolah-olah orang itu sebetulnya diselamatkan dari kehidupan yang ada di ujung neraka, yaitu di ujung kehancuran, di ujung kerusakan, ya, untuk berada di jalan yang nikmat, ada di jalan yang benar. Seperti gambarannya seperti itu. Di fa'angqadakum bil iman. Kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu, kadzalika itu kama bainakum mazukira, apa yang dijelaskan oleh Gusti Allah mulai wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu dan seterusnya itu sampai kepada ayat nikmatawi ikhwana, yaitu kadalika itu kembalinya ke situ Bu, itunya itu penjelasan Gusti Allah dari wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu itu apa? Yang demikian itu yubayinu, merteloaken, menjelaskan, memberikan pelajaran kepada kita sinten Allah Gusti Allah lakum kang manfaat dumateng awakmu sira kabeh ayatihi maring pira-pira ayatipun Gusti yubayinu ayatihi, maksudnya itunya objeknya itu yubayinu mertelo memperjelas, menjelaskan, ya, ngajari, ya, kemudian mendidik, ya, Gusti Allah kepada kita terhadap ayat la'alakum menawa sira kabeh iku tahtaduna dados tiang-tiang ingkang angsal pituduh, menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu monggo ayat ini jangan dipahami apa itu kan ayat yang berurusan dengan orang Aus dan Khazraj. Tidak, ya. Memang awalnya ayat ini turun gitu, ketika orang Aus dan orang Khazraj ingin kembali masuk kafir setelah mereka Islam. Ceritanya memang awalnya, tetapi sekarang ya untuk kita, karena Al-Quran itu untuk orang-orang yang beriman, panduan untuk orang-orang sudah ngaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Selesai satu ayat, itu ayat 103. Ayat berikutnya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, wal takum lan beci ono beci ono harus ada. Mingkum iku setengah saking sira kabeh sinten sing harus ono ummatun, salah satu kelompok, salah satu golongan. Jadi disinilah ada istilah fardu kifayah untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, ai al islami tegese yang mengajak, yang menjelaskan, yang menjelentrehkan tentang seperti apa sih ajaran Islam itu, yang mencontohkan, itu wajib ada di tengah-tengah kita itu. Al-Quran tidak ada yang memberi contoh praktisnya, ya gak bisa dipraktekkan. Wong sholat kaya apa? Sholat duduk saja ya gak bener, duduk nyembah gini om santi om, enggak. Salat kita ini beda. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mutatamatun bitaslimi bisyaraita. Puasa juga gitu. As-saumu ay al-imsaku. Puasa itu nyegah apa? Ya, karena al-imsaku anil mubtiri min tulu'il fajri asodiki ila ghurubi syamsi. Jadi yang puasa itu adalah mencegah
perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dari kapan? Min tulu'il fajri as-sadiqi, semenjak terbitnya fajar shadiq ya. Ila gurubi syamsi temeka maring surupe srengenge. Dari mana? Anil ukli wasyurbi wal wat'i ya. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan gak boleh melakukan hubungan biologis. Nah, itu perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi ada itunya semua, ada pelanggarannya, ada. Jadi bukan asal tidak makan, tidak minum. Syukur puasa kita ini nanti memasuki kepada puasa khawas, ya kan? Puasa am, puasa khawas, puasa khawasul khawas menurut Imam Ghazali. Jadi harus ada di tengah-tengah kita ini, dalam satu masyarakat yang ngerti betul tentang agama dan menjelaskan tentang agama, mempraktekkan dan mencontohkan. Jangan jarkoni, iso ngujar gak iso nglakoni. Wal takuminkum itu di situ, lan beci ono sebagian dari kalian orang-orang umat ya, yad'una yang ngajak kepada kebaikan, walaupun berat tantangannya. Orang yang ngajak kebaikan itu lebih banyak musuhnya daripada orang yang mengajak kejelekan. Takdirnya seperti itu Bapak-bapak. Jadi kalau panjenengan berada di habitat ngajak kebaikan, tantangannya lebih berat daripada habitat yang mengajak kerusakan. Coba jenengan itu ngajak pengajian, kadang-kadang waduh sudah dobrak-ngobrak, dijamin ada snack, ada ini, ada itu. Coba jenengan nanggap Inul, ngundang Inul, ya enggak tahu Inul akan datang manggung, enggak usah langsung Slenger akan datang, langsung geruduk. Makanya Rasulullah itu mengingatkan juga su'ul khuluq yu'di. Kadang-kadang akhlak yang bejat itu yang nulari, yang cepat nularnya itu. Walah ustare bolak-balik cangkeme ngomong ngono to ae. Nah, bahkan ustare cangkem-cangkemno pisan. Jadi ya harus sabar, memang kebaikan itu memang harus ada. Sebab derajat manusia sing akeh itu maunya ya la'ana jahannama minal jinnati wa nasi ajmain. Yang kelompok yang ngajak masuk neraka itu lebih dominan daripada kelompok yang ngajak masuk surga. Tetapi harus ada tantangan, apapun tantangannya harus tetap ada orang yang menjelaskan secara benar, memberi contoh secara benar, berakhlak yang baik bagaimana. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan sesuatu yang baik. Abot memang abot. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, kalau ada semuanya seperti itu, wa ulaika humul muflihun. Maka keadaan rada awet batuknya Bu, gara-gara ke Medan. Wa ulaika aidaunal amiruna anahu, itu kalau ada orang-orang yang seperti itu, insya Allah dijamin hidupmu bahagia. Sebab pada hakikatnya kebaikan itu mengantarkan orang bahagia. Sementara kebejadan, kerusakan, kemaksiatan, kemungkaran mengantarkan orang celaka. Mung lali, cepet lali nih kadang-kadang. Mari kajuruhan, sekian banyak orang mati, ya toh? Ya. Mari ngono pentas musik, sekian orang mati, lali. Baleni meneh, baleni kapok lombo. Tobatnya tobat sambel katanya. Ya kalau kita berupaya lah. Jadi ngapunten, syukur di antara
ibu dan bapak, ya, ada anaknya nanti. Jadi saya berharap 10 tahun yang akan datang sing ngurusi masjid, sing mau nulari ilmu agama secara benar di masjid tetap ada. Makanya panjenengan berdoa mudah-mudahan di antara putra putri panjenengan ada yang hafal Quran, ada yang ngerti fikih, supaya amal ibadah kita sempurna. Ada yang ngerti tauhid supaya iman kita tetap kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'ahnya itu tetap kokoh. Ada yang ngerti, makanya perlu mencetak generasi-generasi yang tetap paham dengan urusan golek pangan itu gampang, Bu. Ya, karena sebelum lahir panganan kita sudah ada. Sing penting gelem ukril, gelem kreatif, dan jangan gengsi, ya. Sekarang kadang-kadang ada gengsi. Jadi pemulung barang bekas jangan gengsi, sebab lebih halal daripada kerja karo korupsi. Ngoten nggih, insyaallah kita teruskan minggu. Ada yang mau usul, Pak? Monggo. Berat memang tantangan. Nggih. Nah, ya itu. Ini jawaban yang paling praktis. Kita mengkambing hitamkan, memang ada iblis, Pak. Iblis itu gak senang umat Islam bersatu, kokoh. Kambing hitam. Ya sebetulnya memang ada upaya. Mengapa kita ini harus ngerti berorganisasi, ngerti hidup berkoloni, ngerti manajemen, ngerti tata kelola kehidupan orang banyak. Jadi ayat ini jangan dipahami lalaran begitu saja. Jadi ada tahapan-tahapan pembinaan dan pembinasaan dalam kehidupan bersama. Makanya butuh jamaah, butuh patron tokoh yang bisa kita jadikan gandolan gitu. Sebab dalam beragama itu yang paling asasi, ya paling esensi itu adalah patronase. Sebab beragama itu ada unsur sugestinya, ada unsur sesuatu yang kita ini di luar nalar. Itu yang harus kita akui. Nah, oleh karena itu kita jangan salah ya, memilih siapa yang harus kita jadikan ikutan itu dalam beragama, Pak. Nah, sebab beragama itu ada faktor-faktor yang irasionalnya. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita ini kan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin adu alaiha bin nawajidi itu. Kalau kamu setelah ditinggal aku, ikutilah sunnahku. Sunnahku itu siapa? Sunnah yang dicontohkan oleh, cuma muncul penafsiran yang menyebabkan satab tariku umati sa'ala salasin wasab'ina firqotan. Ketika kita mencari tokoh siapa yang perlu kita jadikan referensi, di kalangan Muslim yang tidak membangun sistem keterikatannya dengan ungkapan la islama ila bil jama'ata wala jama'ata ila bit ta'ata wala ta'ata ila bil imaro, memang berat, Pak. Nah, dalam konsep ini memang kita akui sistem keberagamaan ala Syiah, di mana Syiah itu ada istilah tokohnya itu namanya marja, orang yang dijadikan referensi. Itu lebih ini, Pak, lebih kokoh. Itu. Nah, apalagi ditopang, mengapa
agama sering diperalat juga untuk mobilisasi mengikut. Nah, karena ya itu tadi, ketika ada nilai-nilai irasionalnya dalam beragama sering dimanfaatkan. Makanya Machiavelli, seorang tokoh politik dari Italia itu, kalau kamu ingin membangun sistem ikatan dengan orang secara emosional, maka tirulah cara tokoh orang beragama. Nah, oleh karena itu konsekuensi kita harus waspada, Pak. Nah, makanya di situ kan wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarroqu. Ketika iktisomnya ini tidak jelas, maka yang terjadi adalah ibtiroknya itu. Nah, kadang-kadang antara iktisom dengan ibtirok ini dijadikan sarana untuk membangun sistem emosional kepengikutan, dalam bahasa kerennya itu. Nah, makanya kadang-kadang tokoh agama ini jadi kita harus. Nah, itulah sebabnya maka Imam Az-Zuhri, salah satu ulama di abad kedua Hijriah itu, mengingatkan kepada kita, kalau kamu berguru agama, berguru masalah penjelasan tentang keagamaan, carilah gurunya itu adalah guru yang benar-benar mursyidun, murbiyun, nasihun, kamilun dalam cara beragama. Jangan, nah sekarang katanya teman-teman itu tadi, kenapa sampai terjadi tokohnya sendiri selingkuh? Nah, karena memang ilmunya ilmu medsos katanya itu. Nah, ilmu medsos yang membuat rusak tatanan pemahaman keagamaan ini ya dengan cara-cara instan. Nah, itu. Oleh karena itu monggo kita telateni ya. Jadi itu, Pak. Jadi makanya Imam Az-Zuhri itu meneliti. Kamu harus bisa meneliti. Nah, dari Imam Az-Zuhri itu turun kepada Imam Ghazali. Kalau kamu ingin mencari tokoh pembimbing agama, carilah yang betul-betul memenuhi kriteria ABCD. Nah, kriterianya ditulis dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Berikutnya diperjelas lagi oleh Syekh Ajarnuzi di dalam Ta'lim ya, bagaimana kamu memilih membimbing dalam masalah agama. Itu, Pak, usaha kita sekarang ini. Jangan asal-asalan, karena banyak menyalahgunakan masalahnya ya. Mobilisasi, makanya kata Machiavelli, mobilisasi kepentingan politik yang paling efektif ada meniru cara tokoh agama, bagaimana dia mengikat dengan pengikutnya. Maka muncullah perlawanan namanya sekuler, orang yang tidak mau belas dengan masalah keagamaan. Nah, itu nanti kita ceritakan kapan-kapan, kita teruskan ya. Al-Fatihah. Hamdan syakirin hamdan wa'afini amma wa yukat mazidah ya Rabbana kalham kami yang bagi jalil Muhammad izin bihamdi wa hawli wal afat wa taqlila bi jami'al hajat wa Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa baqar rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inna amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semua pahuna ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi